Sallallahu ala Muhammad. Makanya imam gak sembarangan, syarat jadi imam macem-macem ada. Makanya jadi makmum mah boleh, siapa juga. Jadi rakyat siapa juga boleh. Baru lahir brol rakyat udah. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Ada syaratnya jadi pemimpin, jadi imam. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Yang fase cari. Yang fase bacanya. Mohon maaf banget. Yang cadel, bindeng, swing, minggir. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Yang bindeng nggak boleh. Orang bindeng ditanya mau kemana lu? Walung. Nggak jelas. Dari mana lu? Walung. Nggak jelas tuh. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu yang bener meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Dong yang fase. Imam tuh yang fase, jadi pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat, terkhusus para guru-guru kita yang hadir malam ini. Tengok saudara kita masih banyak yang butuh uluran tangan kita. Masih ada anak yatim, tengok. Masih banyak fakir miskin, tengokin. Hidup enak adanya orang lain. Hidup nggak enak pak sendirian. Bener, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Bener kan? Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita itu saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya, enggak, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu Ustaz udah lama begitu. Ini pak, hidup enak adanya orang lain kok. Sholat ngajarin kita supaya jangan sombong, kemudian jangan apa? Jangan hidup merasa menang sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa antara mati mau berangkat sendiri? Enggak kok. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Lewat mana? Maka simbolnya umat Islam, musolah, masjid. Ini musolah ada aturan. Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk musolah, copot sendal, buka sepatu. Bener kan? RT masuk musola buka sepatu. T RW masuk musola copot sepatu. W Lurah masuk musola buka sepatu. Rah Camat masuk musola buka sepatu. Mat Gubernur masuk musola copot sepatu. Nur Presiden masuk musola copot sepatu. Pinter anak-anak. Jadi kalau udah masuk semua ke musola nih pak, jangan ada yang usil, jangan. Orang mau datang dari mana kek, jangan diusilin. Lu datang dari mana bang? Dari kidul, ada mulon. Lu dia dari mana lo? Dia dari wetan tuh, ada mulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ada mulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Di musola jangan bicara soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan jangan ribut. Jangan bicara soal warna kulit. Ini warna kulit memang begini, kita mesen, orang agak mesen. Jangan ribut soal warna kulit kok. Potongan muka kita begini kita agak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil batu mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen.
Yang kita kagak pesen jangan diributin. Jangan bicara soal suku. Kalau udah masjid, masuk musola. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Benar? Nggak boleh ribut suku. Cinta suku boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Cinta suku mah boleh bang, fanatik suku yang nggak boleh. Saya nggak mau dengar ceramah. Emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Ini namanya fanatik suku, nggak boleh. Bener? Iya. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut, biar akur. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan. Nggak boleh. Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Jangan. Orang Batak nggak boleh ribut sama Betawi. Ya nggak? Nambal ban masa apa kita? Ya. Makanya ayo kita pentingnya bang kebersamaan. Kalau sudah masuk musola semua, nah baru menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, doanya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing kok. Rame masjid. Orang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaon dan silaing euy. Rame. Orang Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat bisikin ranca bana. Kacau. Tuh, yang kesian teman kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Makanya kita diajarin kebersamaan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Makanya saya paling kesel kalau dibilang Habib Rizik anti Pancasila. Orang Islam udah ngajarin Pancasila duluan kok. Benar? Nah, iya. Kalau sudah masuk ke musola semua, ayo terapin sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Lah orang berjamaah, bener kan? Makmum siapa aja boleh po. Makmum siapa boleh. Ustadz itu kan dia tukang mabuk. Boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Lah tibang makmum. Saya dengar bacanya kagak fase Ustadz. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Lah tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya kebelet, kacau sembahyang. Bener, kejadian lu tahun di Bon. Ada 4 orang goblok kok. Sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus kali. Lagi atahiyat, tikus jatuh, kaget itu imam. Tuh tikus jatuh. Batal nggak bu? Batal dong. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam. Karena orang bego juga di belakang, ilmunya kagak ada, dia nyolek. Sembahyang ngomong, agak boleh lah. Berapa yang batal? Temennya yang di tengah nyikut, lo juga ngomong. Nah, 3 udah yang batal. Harusnya kan temennya yang satu selamat, ini dia. Dia nyaut, untung gue diam aja. Tuh orang PA kok. Iya, orang bego. Makanya imam gak sembarangan. Syarat jadi imam macem-macem ada. Makanya jadi makmum mah boleh, siapa juga. Jadi rakyat siapa juga boleh. Baru lahir brol rakyat udah. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Ada syaratnya jadi pemimpin, jadi imam. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Yang fase cari. Yang fase bacaannya. Mohon maaf banget. Yang cadel, bindeng, swing, minggir. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Yang bindeng nggak boleh. Orang bindeng ditanya mau kemana lu? Walong. Nggak jelas. Dari mana lu? Walong. Nggak jelas tuh.
Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu yang bener, meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Dong yang fase. Imam tuh yang fase, jadi pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya. Jangan bohong mulu. Tenang aja, saya tidak bakalan impor. Gula impor, impor semuanya, benar. Tuh yang fase ngomongnya enak, yang fase jadi imam bacanya dong. Aftahiyah wassalam ansharu wahlal kalam zayyinu dunya ihtiram. Itu fase. Aftahiyah wassalam ansharu wahlal kalam Zainuddin Ngaciro. Ya, agak fase. Nggak fase. Yang fase, ayo, yang fase. Sama-sama fase, Pak Ustaz. Di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana nih syaratnya kedua? Syarat yang kedua, kalau sama-sama fase, yang alim, yang paling alim, dia pilih jadi berhak jadi imam. Yang alim, yang tahu maunya rakyat apa. Rakyat itu pengennya sembako murah, kerjaan, lapangan kerja ada, sekolah gratis, kesehatan gratis. Itu pengennya rakyat begitu. Kenapa sekarang pada naik semua? Beras naik, gula naik, terigu naik, semua udah naik, gas naik. Wah, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Yang alim, sama-sama alim Ustaz, alimnya sama, fasenya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat fikih yang ketiga, yang jadi imam siapa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan umurnya, yang tahu pengalamannya. Jangan pengalaman di dalam negeri doang, luar negeri. Yang pengalaman. Sama-sama Ustaz nih, saya lihat lahirnya bareng Pak Ustaz. KTP-nya lahirnya bareng, saya lihat itu ulang tahunnya sama ini, sama umurnya sepantaran, sama Pak Ustaz. Kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Yang tinggal bareng Pak Ustaz dari masih kecil dari sekarang habis syarat fikih habis syarat fikihnya, syarat fikih habis nomor 4 itu. Yang kelima nih syarat dari saya doang bisa tambahin. Kalau umurnya sama ya enggak, terus alimnya sama, fasenya sama, tinggalnya bareng. Yang kelima dah nih syaratnya, bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ada sabaran ya kalau bininya 2-3. Pulang ke sana dikunci pintu, pulang ke sana. Akhirnya dia tidur di musola kok, tidur di kolong beduk dia tidur. Bu, syukurin gua lo tuh, syukurin bu, balak amat po. Ya Allah nih bentang kita kebersamaan Pak, enak sholat ngajiin kebersamaan kok, kekompakan, biar kompak kita umat Islam, jangan pada ribut, bener bu. 5 jari, 5-5-nya kompak, bisa mukul bisa nampar. Padahal 5 jari beda nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kan beda-beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk agak sakit. Tapi kalau 5-5-nya kompak bersatu, maka 5 jari ada simbol dalam hidup bermasyarakat kita. Apa Ustaz? Pertama jempol. Simbol siapa ini jempol? Simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Presiden. Jempol. Pejabat jempol. Yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau tidak pernah nunjuk rapi semua. Bang, musolanya tingkat bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ah, ditekuk orang. Agak model lu. Orang kaya yang beda bang. Orang kaya lagi duduk bareng nih. Terus orang kaya kentut, red. Temannya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat ya bapak. Alhamdulillah pak, bisa kentut bapak ya. Orang kaya. Ya coba yang miskin kentut sembarangan. Habis kata kita, oh bang, setan lu.
Oh bangke lu ya, lu punya ada bukan lu kentut sembarangan aja. Lu pindah sana pinggir kali diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Ini jadi tengah siapa? Jadi tengah simbol TNI Polri. Polisi ABRI di jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono kagak kemari kagak. Tengah-tengah dia. Makanya polisi ABRI besok kagak nyoblos. Netral, tengah-tengah. Polisi netral. Netral polisi. Polisi netral dong. Woi, polisi netral. Netral lu, jangan kampanye, nggak boleh polisi kampanye. Netral. Polisi netral. Nggak boleh kampanye, nggak boleh mendukung sono kemari. Nggak boleh mengayomi. Yang ini jadi manis. Siapa jadi manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum wanita. Kelingking dia bang. Oh, kecil tapi antem. Jadi macam-macam bang kelingking. Nah ini kemana aja masuk kelingking? Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak? Dari sodo kok pakai kelingking? Enggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Tuh. Tanya biar tahu kita. 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, enak. Ada pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai lengah. Ada kelemahannya juga 5 jari. Kelingking kalau suit ketemu jempol, yang kalah pasti jempol apa tadi? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong yang beb, dong tayang dirayu-rayu Nabi Adam bang, mau buah apa? Akhirnya mau Nabi Adam kemakan tuh buah khuldi dimakan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan di leher. Kalau nggak percaya terpulang bu, pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan bang, ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, syukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet kok. Anak nangis udah teteh ngangkat dengkul dulu kan itu. Mimi tayang mimi gitu. Nyangkutnya di dada. Nyamper di dada terbelah 2. Tuh, syukur terbelah 2. Kalau 1 2, dah kayak tumor. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi kelingking suit ketemu telunjuk, yang kalah kelingking. Telunjuk apa tadi? Orang kaya, perempuan asal lihat duit udah tekok aja bang, kira-kira begitu. Bukan matre, bukan ibu, nggak matre perempuan bang, nggak matre ibu-ibu, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Maka nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Maka dari itu ayo kita pengen kekompakan, kebersamaan, kerukunan lewat Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Isra jalan, jalan nih kemari jalan. Mi'raj artinya naik, berarti simbol Isra Mi'raj begini. Isra dan Mi'raj. Ini mah Isra Mi'raj bukan kampanye, ini bukan kampanye. Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Bu, Isra dan Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berjumpa dengan bulan Rajab. Alhamdulillah syukur. Kita nanti berjumpa lagi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka bulan Rajab itu adalah bulan litathhiril badan, mensucikan badan kita, bersihin badan. Jangan sampai ada permusuhan, pertengkaran di antara kita di bulan Rajab. Masuk nanti bulan Sya'ban, litathhiril qalbi, mensucikan hati kita, hati biar bersih.
masuk nanti bulan Ramadan, litathiri ruh, mensucikan ruh kita sehingga keluar Ramadan badan bersih, hati bersih, ruh bersih, keluar Ramadan kembali kepada kesucian kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Amin ya robbal alamin. Bayi baru lahir bersih, suci, nggak ada dosanya. Maka bayi baru lahir, lihat Bu, dosanya nggak ada. Makanya bayi kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari enak kita cium. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Karena bayi belum ada dosanya. Coba tengah hari nyium aki-aki, buat tembakau beda. Tuh, makanya bayi baru lahir, lihat rezekinya lancar Bang. Tetangga datang nengokin bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Tuh, padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa yo? Emaknya bisa makan rengginang. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ngomongin rengginang ini ngomongin rengginang po. Ya po, Maya gak nyambung kan lagi ngomongin rengginang po. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Tuh kan, salah lagi dah saya. Ya dah, nggak punya gigi sama dosa gitu aja dah. Ya insya Allah kita diberikan sehat, kekuatan, bisa ketemu Ramadan. Amin ya robbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Apalagi kita dikit lagi kok hitungan bulan, ya Allah, kayaknya jangankan sebulan, setahun aja cepet banget. Apalagi udah besok Maret, April, Mei udah puasa. Ya apalagi nanti kita bulan April kok banyak tuh penutupan pengajian, ya nggak, tawakupan sementara nyambut Ramadan di musola, di masjid taklim. Ya Allah, kalau dengar orang baca marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita sedih po itu ya dengar begitu. Ya Allah, ingat siapa? Ingat yang udah pada kagak. Ya Allah, tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, saudara kita. Tahun ini udah gak puasa bareng. Bener Bu? Tahun kemarin masih terawih bareng sama kita, teman kita. Sekarang tahun ini udah terawih bareng. Kenapa? Syukurin kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, bisa ketemu dengan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja udah malam, jam 12 kurang 5 menit. Doa antar 5 menit, habis pasteng jam 12. Kalau saya lewatin dari jam 12 saya nggak kuat Bu, karena kalau udah lewat jam 12 sudah ganti hari, ganti tanggal, berarti saya ceramah terpanjang sedunia, ceramah dari hari Kamis sampai hari Jumat. Ya, dah ini aja barangkali ya kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Jangan pulang dulu sebelum doa po. Ini kita ngaji nih, dosa kita dirontogin, dosa kita dilempar ke laut, laut nolak, dosa kita dilempar ke gunung, gunung nolak, dosa kita dilempar ke siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo nah, ini aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Doa sama ada guru kita langsung. Ada guru ya, ada guru kita yang doa. Dari saya mohon maaf, banyak kurang banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa panitia anak pitik dimakan tikus, di plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut lupaan ya Pak Haji ya. Dah, ya yang nggak ngarepin amplop isinya jangan, nggak usah. Saya diomelin sama guru saya, lu kalau ceramah jangan ngarepin amplop, jangan ngarepin isinya. Nggak, isinya juga perlu, yang penting jumlahnya. Itu aja. Barangkali kata guru saya itu begitu. Kata guru saya lagi yang lain ngomong, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Itu kata guru saya.
lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu yang saya ngeri, kata guru saya. Dah, jangan dianggap bercanda ini ya. Dan ini aja. Ya dah, doain saya biar gemuk, biar sehat, Bu. Ini jasa doang kelihatan gede yang dibuka bersama buat tiang mik. Dah, ini aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.